Halo, perkenalkan nama saya Iin Nur Habibah, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, nomor induk mahasiswa 860802884. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas tutorial 3 dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Materi yang akan dibahas yaitu tentang pengetahuan penyakit menular dan tidak menular, menu gizi seimbang, dan penilaian domain dalam Penjas. Tujuan pembelajaran dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis gizi seimbang. Yang ketiga, menjelaskan penilaian domain. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat berpindah atau menular dari satu orang ke orang lain maupun dari hewan ke manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penularannya bisa terjadi lewat udara, sentuhan, air, makanan, atau vektor perantara seperti nyamuk. Contohnya influenza, TBC, diare, COVID-19, HIV atau AIDS, demam berdarah, dan lain-lain. Lalu, apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat berpindah atau menular dari orang ke orang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh faktor gaya hidup yang tidak sehat, faktor keturunan, faktor lingkungan, pola makan buruk, kurang gerak, atau faktor usia. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan berlangsung dalam jangka waktu lama atau kronis. Contohnya, penyakit diabetes, hipertensi, darah tinggi, penyakit jantung, kanker, asma, dan osteoporosis. Lalu pertanyaannya, manakah penyakit yang lebih berbahaya dari kedua penyakit tersebut? Secara umum, penyakit tidak menular dianggap lebih berbahaya dan mematikan dalam jangka panjang dengan alasan sebagai berikut. Pertama, sifat kronis. Penyakit tidak menular bertahan seumur hidup dan sulit disembuhkan total, hanya bisa dikendalikan. Penyakit menular biasanya bisa sembuh total setelah diobati. Yang kedua, tidak disadari. Banyak penyakit tidak menular muncul tanpa gejala awal, sehingga tidak diketahui kondisinya sudah parah. Yang ketiga, komplikasi. Penyakit tidak menular sering menyebabkan kerusakan organ permanen. Misalnya, diabetes menyebabkan gagal ginjal atau kebutaan. Jantung menyebabkan serangan mendadak. Yang keempat, angka kematian. Berdasarkan data kesehatan dunia, penyakit tidak menular seperti jantung dan kanker menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia saat ini, melebihi penyakit yang menular. Prinsip menu seimbang untuk anak. Menu seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terdiri dari 1. Karbohidrat, yaitu sumber tenaga seperti nasi, roti, kentang, jagung, ubi, dan lain-lain. Yang kedua, protein, yaitu zat pembangun sel tubuh dan otot. Contohnya, ikan, daging, telur, ayam, tahu, dan tempe. Yang ketiga, lemak, yaitu cadangan energi dan pelarut vitamin. Contohnya, minyak goreng, mentega, santan, dan kacang-kacangan. Keempat, vitamin dan mineral, pengatur proses tubuh dan peningkat daya tahan tubuh. Bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan. Yang terakhir yaitu air. Air adalah zat pengatur yang sangat penting bagi metabolisme tubuh. Nah, agar anak tumbuh baik, menu harus bervariasi, tidak berlebihan dan tidak kurang, serta bisa disesuaikan dengan usia dan aktivitasnya. Berikut ini adalah beberapa contoh menu gizi seimbang untuk anak sehari-hari. Pertama, sarapan. Kamu bisa memberikan nasi tim atau bubur nasi beserta telur dadar atau telur ceplok dan potongan buah pisang atau pepaya, juga susu sebagai pelengkap. Ketika makan siang, kamu bisa memberikan nasi putih beserta ikan goreng atau pepes ikan, sayur bening bayam atau sayur asem, tahu atau tempe bacem jika ada, dan buah jeruk atau semangka sebagai pelengkap. Ketika makan malam, kamu bisa memberikan nasi merah atau nasi putih, daging ayam rebus atau ayam bakar, tumis kangkung atau wortel jika ada, lalu pelengkapnya potongan buah naga atau buah apel. Nah, berikan cemilan sehat seperti roti gandum, kacang rebus, atau potongan buah segar jika ada. Materi selanjutnya yaitu pengertian domain kognitif, afektif, dan psikomotor.
Domain kognitif atau ranah pengetahuan adalah ranah yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, pengetahuan, pemahaman, dan kecerdasan. Dalam Penjas, ini berarti siswa mengerti teori, aturan permainan, strategi, cara melakukan gerakan dengan benar, serta memahami manfaat olahraga bagi kesehatan. Contohnya, siswa tahu aturan main bola voli, tahu cara menghitung skor, tahu mengapa pemanasan itu penting. Yang kedua, pengertian domain afektif. Domain afektif atau ranah sikap dan ranah nilai adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, perasaan, nilai, moral, dan karakter. Di sini, siswa belajar tentang tingkah laku saat beraktivitas fisik. Ini mencakup rasa hormat, kejujuran, kerjasama, sportivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa senang berolahraga. Contohnya, siswa mau menerima kekalahan, mau bergantian, mau membantu teman yang terjatuh, dan menghargai lawan. Yang terakhir, pengertian domain psikomotor. Domain psikomotor atau ranah keterampilan gerak adalah ranah yang berkaitan dengan kemampuan fisik, keterampilan gerak, dan koordinasi tubuh. Ini adalah penerapan nyata, di mana siswa mampu melakukan gerakan teknik dasar dengan benar, terampil, memiliki kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan ketangkasan. Contohnya, siswa bisa menendang bola dengan benar, bisa melompat, melempar, atau melakukan gerakan senam dengan luas. Mengapa ketiganya sangat penting dalam Penjas? Ketiga ranah ini harus berjalan bersamaan dan tidak bisa dipisahkan karena 1. Pembentukan manusia utuh. Penjas bukan hanya soal bergerak saja, tujuannya adalah membentuk manusia yang sehat fisiknya atau psikomotor, cerdas cara berpikirnya atau kognitif, dan mulia karakternya atau afektif. Jika salah satunya hilang, pembelajaran tidak bisa dikatakan sempurna. 2. Kognitif sebagai dasar. Tanpa pengetahuan, siswa hanya bisa bergerak asal-asalan dan tidak tahu apa manfaatnya. Pengetahuan juga bisa mencegah cedera dan bisa juga mengajarkan strategi. 3. Afektif sebagai pondasi karakter. Penjas adalah satu-satunya mata pelajaran yang paling efektif membangun karakter sosial. Di lapangan, siswa belajar bekerja sama, memimpin, mematuhi aturan, dan jujur. Itu adalah salah satu bekal utama hidup bermasyarakat. Tanpa afektif, olahraga hanya menjadi ajang kekerasan atau persaingan yang buruk. Yang terakhir yaitu psikomotor sebagai hasil nyata. Ini adalah inti dari Penjas, mengembangkan tubuh agar lebih sehat, bugar, dan terampil. Pengetahuan dan sikap harus dibuktikan lewat kemampuan bergerak. Kesimpulannya, keberhasilan pembelajaran Penjas dinilai dari ketiga aspek ini. Siswa tidak hanya pandai bergerak, tapi juga pandai berpikir dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya mengenai penyakit, gizi seimbang, dan pengertian domain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dah.